Nama saya Ide Bagus Made Swarjana. Lahir saya tahun 1973. Tempat ini berada di Desa Kramas, desa kami sendiri. Itu jalan Urus Lukat 100 meter masuk dari bypass Ide Bagus Mantre. Perusahaan saya ini berdiri tanggal 12 Oktober tahun 2002. Jadi sampai sekarang sudah usianya 15 tahun. Dan saya mempekerjakan tenaga kerja 20 orang. Nama perusahaan saya ini saya beri nama Putra Padi Kelas, karena saya berpikir kita putra putri Bali dan Indonesia pada saat itu cuma orang-orang luar negeri, negara maju yang mampu untuk memproduksi atau membuat barang-barang seperti ini. Harapan saya kita juga orang Bali dan orang Indonesia mampu untuk membuat hal yang sama. Karena pada saat itu untuk membentuk kaca, mendaur ulang kaca itu hal yang sangat baru, padahal di luar negeri itu hal yang sekian abad sudah ditekuni. Tapi untuk kita itu suatu kegiatan atau pekerjaan yang baru. Itu makanya saya kasih nama Putra Bali Kelas. Kalau masalah pemasaran, sebagian besar mungkin 80% barang ini terjual ke luar negeri. Yang paling banyak pembelinya dari Jepang dan Jerman. Selain itu kita bisa jual di sini, masih di Bali, untuk kebutuhan hotel dan restoran. Bahan baku kita kerjasama dengan toko-toko kaca, karena produksi ini produksi daur ulang. Kita mendaur ulang pecahan kaca, kita jadikan barang-barang yang bisa dipakai untuk sehari-hari, juga bisa dijadikan barang yang punya nilai seni. Kalau bentuk-bentuk barang yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, hotel, restoran itu seperti piring, gelas minum, ada juga mangkok-mangkok, sendok, dan vas bunga. Dan juga apa yang jadi pesanan dari pembeli itu kita berusaha untuk mendesain dan membuatnya. Karena kaca itu bisa dicairkan dan bisa dibentuk sesuai dengan pesanan. Kalau masalah barang seni itu kita buat sesuai dengan keinginan kita atau dari inspirasi, atau mungkin melihat contoh-contoh barang dari material lain. Dan kebanyakan memang sifatnya mengalir, karena kebanyakan barang seninya sifatnya kontemporer. Sebelum saya membuka usaha ini, saya bekerja di usaha yang sama. Bos saya orang Jepang, kurang lebih saya bekerja 4 tahun. Setelah itu saya mencoba untuk membuat buku yang dipakai untuk produksi, karena bos saya peralatannya semua dari negaranya, ada didatangkan dari Jepang, Belanda, sehingga itu yang menyulitkan kami untuk mencoba untuk memproduksi kaca daur ulang ini. Nah, sehingga saya mencoba untuk mendesain peralatan dengan apa adanya di sini. Syukurlah saya berhasil untuk membuatnya. Dan setelah itu banyak juga teman-teman saya yang bekerja di tempat itu juga mengikuti, dan sekarang mungkin kurang lebih 10 orang yang mengikuti saya. Sebelum saya bekerja di sana, saya bekerja bangunan atau mungkin ke sawah. Setelah saya dengar ada orang Jepang bikin gelas, saya mencoba
mencari pekerjaan di sana sambil belajar, dan saya berhasil untuk mendesain peralatannya. Sampai saat ini saya berhasil, dan masalah pemasarannya dari saya mulai hingga sekarang tidak ada kesulitan, karena semua pemasaran baik lokal di Bali secara nasional, keluar Bali, masih di Indonesia, di Jakarta juga bisa dijual, dan juga bisa seluruh dunia. Nah, dengan kapasitas kami yang kecil ini, dari awal sampai sekarang itu pesanan dari langganan-langganan itu sampai melebihi batas kemampuan kami memproduksi. Kalau masalah hobi saya suka olahraga dan nyanyi. Ya, kerap kali mengisi kekosongan hari-hari saya. Kalau masalah penyanyi favorit, saya ngefans sama Iwan Fals, karena isi lagunya mungkin sesuai dengan karakter saya juga. Karena saya juga punya karakter kritis, politis, dan beberapa tempat saya mencoba menghibur masyarakat. Vokal saya ada kesamaan dengan Iwan Fals, dan orang-orang yang mendengarnya juga merasa terhibur. Sampai sekarang juga saya sering menghibur masyarakat, menyalurkan hobi saya. Masalah kegiatan sosial di desa saya, beberapa lembaga dan organisasi, hampir semuanya saya masuk. Yang jadi tugas pokok saya jadi kalian pengomong pura, kalian adat. Warga saya hampir 1.000 kepala keluarga, dan saya juga di Desa Potramang ikut juga jadi jajaran perjuru. Di Banjar Adat juga saya ikut jadi perjuru Banjar. Di kedinasan saya menjadi koordinator BKM, itu program pemerintah. Program P2KP itu BKM, singkat dari Badan Keswadayaan Masyarakat yang menangani tentang masyarakat miskin. Saya juga ketua pelaksana lembaga pemberdayaan masyarakat, itu namanya LPM, dan juga saya sebagai ketua program pemerintah PPIP, itu program tentang infrastruktur di desa kami. Dan juga saya menjadi tim 11 di kedinasan desa saya. Tim 11 itu tim perumus segala program-program di desa kami. Baik di adat dan dinas, hampir semua itu saya mengikutinya. Harapan saya tentang usaha yang saya geluti, mudah-mudahan bisa tetap berjalan dan berkembang. Walau bagaimanapun pasang surut keadaan ekonomi yang selama ini kami rasakan, mudah-mudahan kami tetap bisa berjalan dan mengembangkan usaha ini. Di samping kami bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya juga bisa untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Dan itu juga tidak terlepas dari, karena hobi saya olahraga dan menyanyi, itu yang sangat menstabilkan kelelahan dan emosional saya untuk menjalankan suka duka membuat barang-barang kerajinan ini.